Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai platform IoT ThingSpeak, di mana pada platform ini terdapat application yang disebut dengan MATLAB Analysis, di mana application ini bisa kita temukan di websitenya ThingSpeak, yaitu di menu apps. Seperti ini, kita klik saja, maka di sini akan terdapat beberapa application. Ya, salah satunya yang kita bahas adalah MATLAB Analysis. ThingSpeak ini menyediakan tempat di mana kita bisa menggunakan fungsi dan toolbox dari MATLAB, software MATLAB, untuk menganalisa atau memvisualisasi data yang kita dapatkan dari device input. Device input yaitu istilahnya things kalau dalam Internet of Things. Input ini berupa mungkin dari sensor ataupun dari sumber data lainnya yang sudah tersedia, di mana MATLAB ini dapat kita ikutkan, maksud saya fungsi dan toolbox MATLAB ini dapat kita ikutkan dalam platform IoT ThingSpeak. Selain software MATLAB ini dapat kita gunakan secara langsung untuk mengakses things, ataupun sumber data dari sensor atau lainnya, MATLAB juga kita dapat masukkan atau sertakan fungsi dan toolboxnya ke dalam ThingSpeak ini. Nah, setelah dianalisis, maka data-data yang kita sudah lakukan analisis dan visualisasi ini dapat kita share atau publish sebagai hasil. Dan kemudian juga kita dapat menyimpan ataupun melihatkan hasil data analisa kita pada channel ini, pada channel yang kita miliki, pada channel IoT-nya, pada channel yang ada di ThingSpeak-nya. Dan kemudian juga mempublish untuk membagikannya sebagai hasil kepada orang lain, pada orang lain. Baik, kita langsung saja menggunakan MATLAB Analysis. Kita pindah ke websitenya ThingSpeak. Di sini ada aplikasi MATLAB Analysis. Namun sebelumnya kita lihat dulu channel yang kita kerjakan pada episode yang sebelumnya, di mana channel ini saya beri nama dengan monitoring dan kontrol level air bendungan. Dan di sini belum ada isi dari status channel. Nah, maksud saya di sini adalah saya akan mengupdate panel dari status channel yang ada di sini menggunakan application MATLAB Analysis. Di sini status akan diupdate dalam interval tertentu, di mana status ini akan berisi kata-kata saja. Misalkan level air sudah begitu, status level air atau debit air, ini bisa kita kategorikan dalam beberapa kata-kata yang nanti tampil di dalam panel status ini. Misalkan saja level air statusnya aman atau normal, atau berbahaya, atau ada level-level tertentu lah, termasuk debit air juga begitu. Mungkin debit airnya normal ataupun berbahaya. Nah, ini bisa kita tampilkan kata-katanya di dalam channel status ini, melalui bantuan daripada MATLAB Analysis. Kita gunakan fungsi-fungsi yang ada pada MATLAB untuk nanti dapat menampilkan status dari dua parameter ini, level air ataupun debit air, atau dan dua-duanya bisa kita
simpulkan, kita analisis untuk menampilkan status di panel ini ya, panel status ini. Nah, nanti di panel ini akan terupdate dalam interval tertentu ya, tergantung dari settingan kita nanti ya. Baik, pindah dulu ke sini, application, bisa kita klik di sini MATLAB Analysis, kita klik saja di sini. Kemudian kita buat MATLAB Analysis baru. Ini adalah MATLAB Analysis yang pernah saya kerjakan sebelumnya ya. Kita buat yang baru, bisa klik New. Kemudian kita pilih saja custom ini ya, tidak ada coding starternya, coding template-nya tidak usah kita pakai. Kemudian kita create saja. Lalu terdapat editor kosong di sini ya. Nah, ini kita berikan saja namanya, misalkan nama MATLAB code kita ini ya adalah misalkan level air, debit, dan level air code ya, kita buat di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ini bisa kita isi ya nanti dengan MATLAB code. Nah, di sini nanti kita save dulu saja ya, save dulu ya, agar nanti biar muncul di tabel MATLAB Analysis yang tadi. Baik, ini sudah selesai. Kita coba cek ya, kita coba cek di list MATLAB Analysis yang sudah pernah dibuat. Ini bisa kita klik di sini lah ya. Nah, sudah ada ya, sudah ada di sini. Nah, nanti kita bisa edit saja isinya. Bisa kita klik aja di sini. Nah, ini akan kita isi dengan code berupa fungsi dari MATLAB yang nantinya akan mengupdate panel status yang ada di channel kita tadi ya, channel level monitoring dan kontrol level air bendungan. Nah, apa saja fungsi-fungsi yang akan kita gunakan? Itu ada beberapa ya. Tujuannya tergantung dari maksud saya kebutuhan fungsi tersebut tergantung dari apa yang akan kita tampilkan atau datanya yang diproses itu seperti apa ya. Nah, di sini yang pertama, fungsi-fungsi yang harus kita gunakan itu adalah membaca atau menuliskan ya. Nah, ini dia. Membaca data dulu ya, mengambil data, memasukkan data dulu dari dua parameter tadi ya, dua parameter. Di sini kita buka dulu ya, dua parameter input ya, dua parameter input berupa level air dan debit air ya di sini ya, karena tadi rencananya adalah level air dan debit air ini datanya akan kita proses untuk menghasilkan output berupa status ya, status bahaya atau normal atau siaga ya, macam-macam lah namanya, siaga 1, siaga 2, siaga 3 dan seterusnya. Nah, ini dua input ini kita harus baca dari panel level air dan debit air ini sebagai nilai input yang akan kita masukkan ke dalam MATLAB code ini ya. Nah, apa yang kita gunakan untuk membaca data dari panel ini ya, dari panel dua panel ini ya, panel level air dan debit air, maka kita gunakan ThingSpeak Read ini ya, ThingSpeak Read ini seperti di sini ini ya. Nah, kita ketik nanti code-nya seperti ini ya, bla bla bla, variabel misalkan, ini sintaksnya
sama dengan ThingSpeak Read, ini fungsinya. Lalu ada channel ID-nya, ya, channel ID dari channel yang akan kita baca. Kemudian parameter value yang akan kita baca itu apa ya, parameter dari panel 1 dan panel 2 tadi. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita ketik secara langsung, kita variabelnya kita kasih nama data sama dengan fungsi ya, ThingSpeak Read. Channel ID-nya adalah ini channel ID daripada ini ya, channel ID daripada monitoring control levelnya seperti ini. Channel ID-nya misalkan 16 12 733. Ini kita bisa isikan langsung di sini 16 12 733 ya. Kemudian field-nya, field akan kita baca field berapa ya. Ada dua field di sini. Field level air itu field 1, kemudian field debit air itu ada field 2. Nah, di sini kita bisa tulis seperti ini ya. Ketik satu fieldnya berapa, 1 2 3 dan seterusnya ya. Nah, ini kalau kita menggunakan hanya 1 dan 2 saja. Lalu jumlah data yang kita baca pada setiap panel itu satu saja ya, satu saja. Berarti data terakhir, data terbaru satu saja yang kita baca ya. Nah, ini maksud dari num points ini. Kalau kita baca 2 sini num pointsnya atau kita ganti dengan angka lain lebih dari 1, itu berarti akan membaca lebih dari satu data pada setiap panelnya. Nah, yang kita butuhkan cuma satu data, yaitu data terakhir ya. Maka disebut di sini bahwasanya saya tulis saja jumlah poin yang saya baca itu adalah satu buah saja ya. Nah, nanti akan menghasilkan data ini, isinya itu adalah berupa data matriks seperti ini ya. Nah, nanti kita bisa uraikan seperti apa nih, akan kita parsing bagaimana cara memisahkan data yang terbaca itu, kemudian kita pisahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, kita tulis saja langsung ya di sini ya, di dalam MATLAB analisisnya ya. Mana tadi kita ambil di sini ya. Misalkan tadi data ya, sama dengan, kita lihat di sini ThingSpeak Read ya, ThingSpeak Read, ThingSpeak R-nya besar ya, ThingSpeak Read, kemudian buka kurung, ini adalah channel ID kita. Saya lihat channel ID di sini aja ya. Saya bisa lihat channel ID-nya di sini, yaitu monitoring dan kontrol level air. Ini channel ID-nya di sini. Ctrl C, saya copy, Ctrl C, lalu saya pastekan di sini. Nah ya, Ctrl V, lalu koma kalau tidak salah ya. Kita lihat lagi di sini betul nggak? Ya. Nah, ini koma fields ya, fields, koma fields. Kita lihat koma fields ini ya. Fields ada tanda petiknya di antara fields. Nah, langsung saja koma petik fields ya. Ya, kita lihat mungkin F-nya ya, fields, kemudian ada koma lagi, field berapa ya, panel berapa. Nah, ini bisa kita buat dengan buka kurung siku, panel 1 dan panel 2 ya, karena ada dua panel tadi yang akan kita baca. Panel 1 itu adalah level air, ini dia ya, field 1. Kemudian panel 2 atau field 2 di debit air. Nah, kemudian koma lagi, lalu kita lihat apalagi yang harus kita isi, yaitu num points ya, jumlah points, number points. Titik num points, petik satu lagi, koma. Kita perlu satu saja poin setiap panel ya. Kemudian kita tutup dengan tutup kurung, lalu titik koma ya. Nah, itu dia sintaks untuk membaca data dari dua panel tadi ya. Untuk melihat hasil dari pembacaan panel yang tersimpan di variabel data ini, kita bisa cek menggunakan MATLAB ya. Ini sebenarnya untuk menjelaskan saja apa sih isi dari variabel data ini, seperti apa. Maka kita bisa gunakan bantuan MATLAB. Nah, ini ada kurang sedikit ya, S-nya hurufnya besar ini.
S-nya kapital, S ya, TeamSpeak Script. Ini dikopikan saja dulu sintaksnya, Ctrl C, pindahkan ke MATLAB ya, Ctrl V. Jadi ini sekedar melihat bagaimana data itu isinya. Nah, ini langsung saya tekan enter, dan di sini hasilnya. Ternyata data ini strukturnya seperti ini. Ya, kita lihat, dibuka saja, double klik kanan, open selection ya, selection. Nah, ini dia ya. Datanya ada 2, 100 dan 30 ini. 100 dan 30 ya. Ini hasil pembacaan dari panel yang ada di sini ya. Ini 100, ini 30 ya. Setelah dibaca, tersimpan di dalam variabel data ini ya. Lalu kita lihat tersusun seperti apakah angka-angka tersebut di dalam variabel data ini. Oh, ternyata tersusun seperti ini ya. Data itu ternyata ada 2 isinya, 100 dan 30. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah angka-angka ini ya. Angka ini bagaimana kita mengambil per individunya. Per individunya, bagaimana cara kita mengambil datanya? Nah, ini bisa kita gunakan sintaks seperti ini ya. Contoh ya, saya ambil data yang 100 saja ya. Data tapi yang angkanya 100. Jadi 100 ini terdapat di dalam data, tapi yang kita ambil adalah angka 100 saja. Itu caranya bagaimana dalam sintaks MATLAB ya. Maka kita bisa tes dengan seperti ini, data yang pertama ya. Nah, coba kita lihat, kalau saya tekan enter, apakah betul angkanya 100 yang keluar? Nah, betul ya. Ternyata kalau kita ingin mengambil angka 100 saja, cukup dengan tulisan atau sintaks data, buka kurung, 1, tutup kurung ya. Nah, kalau yang angka 30 bagaimana? Saya tinggal tulis data yang kedua ya. Buka kurung 2, tutup kurung, tekan enter, maka angkanya 30. Nah, alasan inilah akan kita gunakan nanti di sintaks yang ada dalam MATLAB code yang ada di TeamSpeak ini. Sama caranya ya, sama caranya. Baik. Contoh misalkan ya, saya ingin mendeteksi level air atau debit air yang thresholdnya atau ambangnya segini, maka akan keluar status ini ya. Nah, oleh karena itu data yang mana yang akan kita baca? Oh, data yang pertama dulu, artinya data if ya, if. Jadi jika, nah jika data yang pertama, nah, data pertama artinya yang kita inginkan adalah jika level airnya misalkan ya, jika level airnya sama dengan 2 meter misalkan ya, 200 berarti 200 cm, karena di sini kita satuannya, oh maaf, ini meter ya, anggap saja lah ya, ini sentimeter ya, nanti kita bisa ganti ini dengan menjadi sentimeter. Ini saya cobain dulu ya, ganti dulu sentimeter misalkan ya, sentimeter. Oke, sentimeter. Nah, misalkan save ya. Nah, ini udah berubah sentimeter. Misalkan saja level airnya 200 cm. Nah, maka apa ya? Maka apa? Sini kan ada if nya. Ya. Maka apa ya? Maka apa? Nah, maka apanya ini harusnya kita tuliskan di dalam panel status ya, panel status ini. Nah, bagaimana cara MATLAB code ini menuliskan sesuatu di status panel ini? Maka kita bisa gunakan fungsi yang namanya di sini adalah WebWrite ya, ini WebWrite ini. Nah, ini dia fungsi WebWrite ya, WebWrite. Ini fungsi WebWrite ini adalah untuk menuliskan data ke
web, yaitu menggunakan metode standar HTTP, HTTP standar ya. Jadi kita gunakan nanti pengiriman datanya menggunakan HTTP ya, seperti ini nanti ya. Sintaknya adalah web write ya. Web write ini bisa juga dipakai, bisa tidak variable ya. Nah, gitu. Kalau bisa mau dipakai silakan, tidak pakai silakan ya. Bisa langsung web write. URL-nya apa ya? URL itu adalah website tujuannya. Kemudian apa lagi ya, kan parameter-parameter apa yang akan kita isikan di sini ya. Nanti ada contohnya seperti di bawah sini, example. Sampelnya contohnya seperti ini ya. Misalkan variabelnya saya kasih namanya respon. Respon sama dengan web write. Ini URL-nya adalah thingspeak.com update ini ya. Nah, ini maksudnya adalah alamat dari channel kita ya, channel yang akan diupdate, yaitu channel monitoring dan kontrol level air ya, level air. Nah, ini yang kita gunakan sebenarnya adalah API key-nya, yaitu yang kita bisa cek di sini, API key dari channel ini, yaitu yang ini ya, API key khusus untuk write, write JKA bla 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 60. Nah, JKA bla bla 60 nih seperti ini. Nah, karena kita sifatnya adalah writing ya, kita harus menggunakan API key yang write di sini ya, write tapi dalam channel monitoring dan control variable ini ya. API key-nya adalah yang ini ya. Nah, jadi kita isikan di dalam parameter yang ada di samping dari URL-nya ini ya. URL-nya khusus kita gunakan, yaitu URL dari update ini ya, update URL namanya adalah http://thingspeak.com update ya, update. Artinya kita mengakses langsung panel update ini, status ini ya, status ini. Kemudian parameter selanjutnya adalah field ya, field. Nah, field. Misalkan, maaf ini ya, yang bawah ini aja. Nah, kita isi dengan status ya. Nah, ini. Artinya kita menuliskan di panel status, Nah, di panel status. Kemudian isi dari statusnya apa? Bahaya, misalkan ya, bahaya. Ini contoh ya, contoh. Sekali lagi, kita menuliskan sintaknya di MATLAB code yang ada di ThinkSpeak, itu adalah web write ya, web write. Boleh pakai variabel ini, boleh tidak ya. Ini contoh aja pakai variabel. Kalau tidak pakai variabel, langsung aja web write. Kemudian URL-nya yaitu https bla 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 API ThinkSpeak ya, .com update. Nah, ini sudah pernah kita pelajari di tutorial sebelumnya. Lalu ada diikutin dengan API key ya. API key ini adalah API key untuk writing. Jadi kita menuliskan ke websitenya, lalu panel apa ya, panel apa yang akan kita, di panel mana yang kita akan tulis ya, yaitu di panel status ya. Lalu di dalam panel tersebut tulisan apa yang harus kita tampilkan ya. Nah, misalkan saja ini bahaya. Baik, kita coba ketikkan saja ya, contoh sini saya ketikkan web, gimana tulisannya, web write ya, write. Nah, web write, kemudian buka kurung ya, kemudian https. Wah, ini panjang ini ya. Baik, kita bisa copy di mana nih? Oke, di sini bisa nggak ya? Maaf, kita bisa copy di sini nggak? Nggak apa-apa lah, kita ketik aja https ya, API kemudian ThinkSpeak kemudian .com garis miring lagi channels ya, channels
garis miring lagi. Oh maaf ya, salah. everythingspeak.com update. Update. Oke, update. Update lalu petik ya, petik satu, koma ya. API key, API underscore key ya, koma. Baru kita kopikan saja API key untuk write-nya di sini ya. Ini ya, Ctrl C, kita pindahkan di sini, Ctrl V, ini dalam tanda petik juga ya, petik satu, sini juga petik satu, lalu koma lagi, status ya. Nah, panelnya panel status, lalu terakhir adalah kondisinya misalkan bahaya ya, ya, tutup kurung, titik koma. Nah, jadi kalau levelnya 200 ya, atau lebih lah ya, mungkin lebih dari 200 misalkan, lebih besar daripada 200, misalkan ya, bisa pada 200. Jika data 1 artinya jika level airnya di atas 200 cm atau sama dengan 200, itu keluar nanti statusnya adalah bahaya ya, bahaya. Nah, ini kita tes saja langsung. Oke, gimana cara ngetesnya ya? Oke, seperti di save dulu ya, di save dulu, save dulu, save ya. Setelah kita buat seperti, kita save, kita coba aja. Kemudian bisa kita run sekalian ya. Ini ada tombol yang bisa save sama run sekalian. Nah, kita lihat di sini bahwasanya nilainya masih 100 ya. Apakah statusnya terupdate? Nah, ini bisa kita coba langsung di sini. Seharusnya kan tidak terupdate ya, karena dia di bawah 200. Ya, ini masih 100. Oke, jadi yang dibaca sekarang kalau kita run, save dan run, nanti yang dibaca adalah level air yang 100 ini. Ya, 100 ini. Artinya nanti hasilnya adalah statusnya tidak terupdate. Karena apa? Karena di luar dari 200 ya. Karena dia di bawah 200. Kita cek aja, coba langsung save and run. Save and run ya. Oke, tidak ada error. Kita lihat hasilnya di sini apakah ada ya. Di refresh saja kalau mau lihat. Nggak ada ya. Oke, baik, contoh misalkan ya, saya masukkan lagi misalkan level airnya saya rubah menjadi 200, misalkan saja data sensor masuk ya. Ini saya ubah aja nih. Caranya adalah dengan seperti ini ya, yang dulu kita ini kan. Saya ganti levelnya menjadi misalkan 250 ya. 250, misalkan ketinggian debit airnya misalkan sudah naik ya, misalkan 60 ya. Kemudian field 3 nya biarkan saja ya, field 3 kita nih biarkan saja dulu karena ini adalah kontrol motornya ya, field 3 nya. Jadi saya rubah cuma level air sama debit air ya, kita contohkan saja. Setelah ini saya berikan data masukan secara manual ya ke dalam channel kita ini ya, dengan cara mengetikkan seperti ini. Artinya saya ganti field 1 250, field 2 60, kemudian saya tekan enter saja. Kita lihat di sini nilainya sudah nanti akan berubah ya. Nah, sebentar, mungkin belum terupdate ya. Nah, ini dia ya, misalkan sudah terupdate secara otomatis. Nah, levelnya sudah naik. Dan kemudian kita coba jalankan ini ya. Sekarang levelnya sudah berapa nih? 250 ya. Kita coba jalankan code MATLAB kita dengan cara save and run tadi. Sekali lagi, kita mau coba saja. Nah, kira-kira apa yang terjadi di panel kita? Nah, ya, kita coba dulu. Save and run. Oh, mungkin di update dulu ya, di refresh dulu. Nah, ternyata ada ya, bahaya. Oke, di refresh dulu. Ternyata statusnya sudah berubah menjadi bahaya. Ini karena kita
menjalankan MATLAB code yang ada di sini tadi ya, sini tadi. Artinya dicek dulu, kita baca dulu panel yang ada di sini ya. Jadi dia langkahnya adalah dia membaca dulu data panel ya, level air atau debit air, kemudian data tersebut kita olah ya, kita olah dengan cara seperti ini. Kita ambil misalkan level airnya doang dengan cara mengambil data 1 ya, data 1. Jadi di kolom 1, data di kolom 1, kalau lebih besar daripada 200 maka baru kita tuliskan ya. Input, outputnya ini nih, web write bla 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 ya, dengan seperti ini, sintaks seperti ini ya, seperti penjelasannya tadi. Di panel status kemudian tulisannya apa ya, bahaya. Oke, itu contoh yang kita masukkan datanya secara manual. Nah ini untuk membuat dia secara otomatis. Nah ini nanti akan kita tambahkan lagi application berupa time control ya. Mungkin kita ingin membuat keputusan lain, misalkan ya, dengan mengambil data kedua alias data dari panel debit air ya, kita bisa tambahkan sendiri ya. Misalkan saja kalau debit airnya besar ya, dan ketinggiannya juga besar, ini bisa kita ambil keputusan apa ya. Nah ini tergantung dari keinginan masing-masing ya. Kalau misalkan debit airnya besar kemudian ketinggiannya juga besar seperti ini, maka kita bisa buat dengan tanda hubung n ya, n data kedua. Berarti data kedua artinya debit airnya besar ya, misalkan lebih besar daripada berapa ya, anggaplah 100 debit meter kubik per detik misalkan ya. Nah ini apa yang akan kita keluarkan statusnya, bisa jadi sangat berbahaya misalkan ya. Nah, misalkan saja lah sangat berbahaya. Nah selain daripada itu apa? Nah, ini kita bisa tambahkan juga di sini. Selain daripada itu bisa saja kita buat di sini else ya. Else selain daripada itu ya, ini kita copy saja nih. Di copy saja sampai terakhir. Nanti statusnya tinggal kita ganti. Nah, Ctrl C. Di sini Ctrl V. Ctrl V. Kalau seandainya selain di dual ini, artinya misalkan saja normal ya, normal ya, normal. Nah, ini bisa kita uji lagi ya seperti tadi. Saya berikan dulu seperti ini ya. Nah, lebih besar atau sama dengan 100, anggap segitu ya. Nah ini kita bisa uji misalkan seperti ini. Oke, kondisi seperti ini, tinggi air 200 dan jika tinggi air 200 cm dan debit air 100 meter kubik per detik, maka dia adalah statusnya sangat berbahaya. Nah kalau di luar itu artinya akan tulis normal. Kalau seandainya kita save dan run ini ya, dia akan mengambil data terakhir dari sini. Artinya ini 250 dan ini 60. Artinya nanti kalau dibaca ini maka keluar datanya keluar datanya di status adalah normal. Karena apa? Karena dia tidak memenuhi kriteria ini ya. Nah, coba saja, kita coba saja save and run ya, save and run. Save and run. Oke, tidak ada error.
Kalau terjadi error, maka akan ada pesan di sini ya. Seandainya kita sintak salah misalkan, nanti ada pesan di sini. Baik, kita cobanya nanti kita salahkan ya. Nah, sementara kita lihat dulu yang ini. Apakah betul keluar statusnya adalah normal ya? Kita lihat dulu di sini. Oh, masih yang tadi ya. Karena ini mungkin update-nya tidak kita buat secara otomatis, nanti akan kita buat secara otomatis, maka ini caranya kita refresh saja ya, kita refresh. Nah, ini apakah keluar ininya normal ini ya, normal. Jadi sekarang normal. Sekarang saya ganti angkanya, misalkan sudah harus berbahaya, ya, sangat berbahaya. Sangat berbahaya artinya saya coba update data di sini, dua panel ini saja. Itu memenuhi kriteria if yang kita pertama tadi ya. Ini saya ganti aja, misalkan tadi berapa, 200 dengan 100 ya, anggaplah 150, 160 misalkan ya, 160. Coba ya, saya enterkan di sini, maka di sini nanti berubah, di sini berubah ya. Ini karena belum otomatis, kita refresh saja ya. Oke, ini sudah berubah, misalkan 250 dengan 160. Kalau seandainya ini saya save dan run, maka itu adalah sangat berbahaya. Kita lihat di sini ya, sudah save dan run. Oke, kita lihat lagi di sini statusnya, refresh saja lah. Sudah saya running tadi ya, save dan run, maka datanya adalah sangat berbahaya ya. Nah, itulah contoh cara mengupdate, cara menggunakan ini ya, maksudnya cara menggunakan fungsi atau toolbox yang ada dari MATLAB untuk kita gunakan di MATLAB code yang ada di Analysis ya, di aplikasi MATLAB Analysis. Nah, ini bisa kita buat sedemikian rupa sesuai kebutuhan ya. Apapun algoritmanya itu bisa kita ambil gunakan di sini untuk memodifikasi atau menganalisis data-data kita untuk dijadikan output yang sesuai keinginan dengan memanfaatkan fungsi ataupun toolbox yang ada di software MATLAB ini. Kemudian ada lagi fungsi lain ya yang bisa kita gunakan selain ThinkSpeak Read atau WebWrite. Ini kita bisa gunakan ThinkSpeak Write ya, ThinkSpeak Write. Ini ThinkSpeak Write. ThinkSpeak Write ini juga menuliskan ya, sama kayak WebWrite ini. Tapi ThinkSpeak Write ini pasangan dari ThinkSpeak Read. Nah, kalau WebWrite ini pasangannya dengan WebRead. Ya, ada berbagai macam cara kita ini kan. Kita gunakan untuk menuliskan atau membaca data dari channel kita ya. Nah, kalau ThinkSpeak Write ini sintaks seperti ini, ada contoh seperti ini ya. Nah, kita bisa memasukkan data melalui fungsi ThinkSpeak Write ini dengan menggunakan contoh atau sintaks seperti ini. Sementara WebRead ini kita gunakan untuk membaca data juga ya. Jadi ini tujuannya sama seperti di sini ThinkSpeak Read. Ini WebRead ini kita juga bisa membaca data dari channel, tapi dengan metode yang berbeda ya. Ini pakai HTTP kalau WebRead, kalau ThinkSpeak tidak ya. Itu perbedaannya di situ. Nah, untuk yang status ya, itu kan sebenarnya adalah write ya. Nah, untuk status ini menggunakan ThinkSpeak Write ini nggak bisa ya. ThinkSpeak Write ini hanya digunakan untuk mengupdate status tapi khusus fieldnya. Tapi untuk panel status itu nggak bisa ya. Maka dari itu saya gunakan WebWrite ya. Jadi khusus untuk panel status yang ada di sini. Ini ya panel status yang ada di sini. Nah, ini ya panel status channel ini itu tidak bisa saya gunakan ThinkSpeak Write karena sepertinya nggak ada ininya, nggak ada sintaks yang support untuk update itu.
Yang ada itu saya pakai WebWrite, yang WebWrite ini bisa ya menggunakan metode HTTP untuk mengupdate daripada panel status kita bisa gunakan WebWrite ya. Nah, ini adalah beberapa fungsi MATLAB yang penting kita gunakan pada MATLAB analysis selain daripada fungsi-fungsi lain ya, seperti apa di sini saya pasang if ya dan sebagainya ya, fungsi-fungsi yang lain yang Anda butuhkan. Berikutnya adalah mengupdate secara otomatis ya. Nah, kalau tadi saya mencobanya itu menggunakan cara manual agar sintaks dari MATLAB code kita ini berjalan menganalisis data. Nah, bagaimana kalau run-nya ini itu otomatis ya berdasarkan interval waktu. Maka kita butuh di sini adalah application berupa time control ya. Oh baik, saya sebelum lupa ya, saya akan memberikan contoh bagaimana kalau seandainya kita salah dalam menulis sintak ya, atau ada kesalahan yang lain ya selain menulis sintak. Nah, ini akan muncul message errornya di output sini. Coba sebentar ya, kita coba saja ini. Misalkan saja W-nya besar ya, W-nya besar di sini saya buat. Atau ada ada angka 0 lah, misalkan angka 9 di sini ya. Saya coba saja. Nah, ini coba saya save itu, apakah ada yang error. Oke, di save kayak nggak ada error, tapi kalau di run sepertinya ya, coba kita lihat. Nah, ini dia ya. Ini ada pesan error di sini. Nah, line 4 kolom 6. Nah, cari line 4 kolom 6, ini dia ya. Jadi ada angka yang aneh di sini, janggal. Maka dari itu kita harus perbaiki ya. Nah, itu dia. Jadi inilah guna output ini untuk melihat apapun yang terjadi, khususnya error di dalam MATLAB code kita. Pesan error tadi bisa kita hapus ya dengan cara pesan error ini, dengan cara mengklik tombol clear output seperti ini ya, clear output. Nah, sehingga pesan errornya hilang dan kita bisa perbaiki misalkan ya. Nah, ini tadi oke, masih salah ini ya, W-nya ketinggalan, WebWrite. Nah, WebWrite. Nah, kita save lagi dan ini sudah kembali seperti semula. Kita save dan run, pasti output errornya tidak ada ya. Oke, kita coba menggunakan aplikasi time control, di mana aplikasi time control ini nanti tujuannya adalah menjalankan ya MATLAB code kita itu secara otomatis dalam interval waktu tertentu. Nah, sama halnya dengan seperti ini ya, run ya. Kalau tadi secara manual kita tinggal klik save and run, itu dia akan running, menganalisis data, mengeluarkan status secara manual tergantung dari tombol yang kita tekan di sini. Nah, bagaimana kalau run-nya ini kita buat otomatis ya, biar sistem saja yang mengupdate panel statusnya dengan cara menjalankan MATLAB code ini dalam interval tertentu. Oke, kita masuk ke dalam application namanya time control. Oke, time control, saya klik di sini time control. Ya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa time control yang sudah pernah saya buat. Kita buat yang baru ya, yang baru. New time control. Silakan klik ini. Lalu kita ganti namanya, misalkan namanya tadi debit ya, debit dan level air. Time control. Nih, contoh saja kita berikan nama ini, frekuensinya atau keseringan dia akan dieksekusi, code-nya akan dijalankan ya sesering mungkin ya. Maka saya pilih di sini recurring. Kalau one time ini berarti cuma sekali saja dijalankan code-nya, setelah itu tidak lagi. Tapi kalau recurring berarti continue.
Nah, continue itu seberapa lama? Per menit, per jam. Nah, kita pilih misalkan per menit ya, per menit, tapi menitnya berapa setelah waktunya? Anggap saja 5 menit ya. Setiap 5 menit sekali, maka saya inginkan code saya tadi di running. Oke, start time-nya segini, fuzzy time-nya segini, kemudian action-nya apa? Apa yang akan dijalankan setiap 5 menit sekali? Oh, action-nya adalah MATLAB Analysis. Oke, karena apa? Kita tadi membuat aplikasi di MATLAB Analysis ya, bukan di Things HTTP, bukan di Things dan Talkback ya. Ini aplikasi yang lain. Tapi kita buat aplikasi yang harus dijalankan secara waktu adalah di MATLAB Analysis. Nah, MATLAB Analysis yang mana ya? Yang mana? Ini ada beberapa. Yang kita buat tadi adalah MATLAB Analysis untuk debit and level air ya. Judulnya tadi adalah debit dan level air code. Ya, code yang kita buat tadi adalah judulnya debit dan level air code. Jadi yang akan di running itu adalah action pada MATLAB Analysis, khususnya di code yang dieksekusi adalah debit dan level air code ya. Nah, setelah ini kita pilih, bisa kita tekan save time control. Sekali lagi artinya nanti coding kita tadi akan di running setiap 5 menit sekali ya, nggak usah manual lagi. Oke, kita lihat sekarang ada nggak di dalam tabel time control yang baru ini. Ternyata ini ada ya, debit dan level air time control. Nah, ini artinya dia akan melakukan pengecekan data, lalu akan mengupdate status setiap 5 menit sekali ya, dan mengupdate statusnya setiap 5 menit sekali. Coba kita lihat code-nya tadi ya, kenapa kok ada tanda seru di sini. Saya akan coba membuka code tadi. Application MATLAB Analysis, klik kanan, coba open link new tab. Kita lihat di sini apakah oke, kita cek ya, apakah ada yang error. Web right ya, sepertinya tidak ada ya. Web right ya, aduh maaf. Kita lihat di sini apa ada 4 kolom 6 missing or unbalanced ya, ada lagi ini katanya. Yang mana ini ya, sangat berbahaya. Oke, right, coba kita tes dulu ya, apakah ada error. Save and run ya. Save and run, kita cek dulu. Oke, masih clear output sebentar ya. Ya, kemudian coba dites lagi, adakah error? Tidak ada error ya, tidak ada error sepertinya. Sudah saya ini, artinya oke. Artinya kita tinggal menunggu aja lagi ini ya, setiap 5 menit sekali apakah angkanya akan berubah ya. Statusnya akan berubah. Nah, kita lihat dulu. Oke, ini yang barusan saya klik tadi ya, yang ini belum yang otomatis nih. Yang otomatis tadi sepertinya sudah didahului oleh yang manual, gara-gara tadi saya cek save and run ya, save and run, karena tidak ada error. Oke, saya ulangi lagi sekarang. Coba saya naikkan statusnya ke berbahaya ya. Coba saya ganti dulu lah angka yang ada di panel ini tadi menjadi sangat berbahaya ya, karena status sekarang adalah normal. Kita coba ganti dengan status sangat berbahaya. Artinya di sini saya naikkan levelnya, airnya naikkan lagi ya, menjadi 200, 300 lah ya, 300. Coba 300, kemudian debit airnya naik menjadi 200 misalkan ya. Oke, saya tekan enter agar datanya berubah di sini. Nah, ya kita lihat dulu. Sebentar, tunggu ya. Oke, kita lihat ada berapa. Coba kita tekan sekali lagi, enter ya. Oke, 10. Nah, kita lihat di sini datanya sudah masuk atau belum ya. Nah, udah lihat berubah ya, sudah berubah.
ini 300, ini debit airnya 200. Kita tunggu kegiatan dari time control ini, apakah dia akan menjalankan code-nya dalam 5 menit ini ya. Kita lihat, artinya statusnya nggak lagi normal, tapi sudah sudah sangat berbahaya ya. Baik, ini kita lihat ada tanda seru ini ya. Tanda seru ini ada dua kemungkinan ini. Apakah MATLAB code-nya yang salah, atau memang belum saatnya dia pertama kali ini, masih pertama kali untuk running code ya. Jadi masih tanda seru. Nah, ada dua kemungkinan ya. Tapi tadi kita cek bahwasanya code-nya sudah benar, sepertinya code-nya sudah benar. Tidak ada error lagi, tadi kan kita sudah save dan run ya. Mudah-mudahan nanti tanda seru ini hilang ya. Jadi tanda seru ini ada dua kemungkinan, tadi tanda seru merah, tanda seru kuning ya. Tanda seru ada dua macam, tanda seru merah, tanda seru kuning. Ini mungkin kuning ini peringatan bahwasanya code-nya ini belum di running otomatis ya untuk pertama kali. Tapi kalau ada merah, ini berarti MATLAB code-nya ada yang salah sepertinya. Baik, kita tunggu saja ya. Seharusnya ini nanti setelah ini sangat berbahaya karena level airnya sudah lewat batas, debit airnya juga lewat batas ya. Baik, kita tunggu saja apakah yang terjadi. Nah, ini dia ya, sudah berubah menjadi sangat berbahaya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.